ini kita mau gambar Attack on Titan. Dan seperti biasa selamat datang buat yang baru bergabung. Ada hai komen. Dan mohon maaf kalau ternyata ini ada sedikit trouble sedikit sama live chatnya, nggak tahu kenapa ini lagi coba mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan sih nggak terlalu masalah banget gitu. Oke, ini adalah layer kita, dan sekarang kita mau bikin Levi Ackerman, salah satu tentara paling gila, paling sadis, dan paling ngebangkang sih sebetulnya. Makanya ya mudah-mudahan sih banyak penggemar Levi yang ada di sini. Ya mudah-mudahan lah ya. Kita akan mulai dengan lagunya dulu nih. Ya, dan emang kalau kita lihat-lihat sama rating sama SNK ini lumayan bagus ya. Dia sempat jadi juara 1 ketika pas di season 6, sempat mengalahkan Steins Gate kalau nggak salah. Nggak nomor 1, nomor 2. Dan waktu itu di posisi pertamanya masih enggak deh, bener. Dia sempat nomor 1 ngalahin Steins Gate sama ngalahin predikatnya Full Metal Alchemist sebagai anime terbaik yang nggak pernah terkalahkan. Kalau sekarang sih udah kalah sama Frieren. Makanya ya kalau ada yang nanya bagusnya Frieren di mana Om, aduh kamu harus nonton dulu. Mungkin tidak se action yang orang-orang pikirin, tapi Frieren bagus banget malah. Oke. Ya mudah-mudahan sih teman-teman masih bisa ngikutin. Ini mohon maaf banget aku nggak bisa lihat live chat. Ini kenapa, nggak tahu kenapa ini. Oke, halo, thank you. Masih di Just Dawing, gelarnya Saturday Night Live, dan mudah-mudahan teman-teman hari ini dalam kondisi sehat, baik. Dan seperti biasa kita mulai dengan apa dong? Iya, dengan Digipen mulu Bom. Iya, Digipen mulu. Kita mah spesialis ya, apalagi atuh manga juga pakainya Jipen. Walaupun ada beberapa kasus lah ya, beberapa sih kayak ada pen tuh macam-macam sebetulnya. Pen buat manga tuh ada Marupen, ada juga yang pakai rotring mungkin, atau inktube gitulah. Inktube pen yang beberapa orang mungkin familiar sama yang namanya inktube pen, tapi paling banyak digunakan oleh mangaka ya Digipen sebetulnya. Paling banyak digunakan sama komikus biasanya ya, yaitu Digipen. Kita coba stabilisasi di 90, warna hitam, dan brush size nya nomor 5.
Ya, ini kenapa ya? Aduh, aku masih berusaha untuk apa pop out, tapi ternyata nggak bisa. Ya mungkin gara-gara ada fitur live fast kali ya. Jadi pas tadi ngeklik fitur live fast, tiba-tiba ini jadi nggak jalan. Nggak tahu kenapa, terlalu berat kali dari servernya. Oke, kita langsung saja menggambar siapa? Levi Ackerman. Apa hubungannya sama Mikasa Ackerman? Ya namanya sama, tapi mungkin bisa dibilang satu keluarga, satu marga gitu kali ya. Kayak marga daerah Batak mungkin, yang apa, Nasution gitu, Panjaitan atau apa gitu. Mungkin marga-marga kayak gitulah ya. Dan beberapa juga kalau misalkan kalau kita perhatiin di barat juga banyak nama keluarga marga yang sama, tapi ya mungkin masih hubungan saudara ya, nggak tahu juga. Cuman sampai sekarang tuh agak sedikit rancu hubungannya sama antara si Levi Ackerman ini sama Mikasa Ackerman. Dan anime Shingeki no Kyojin adalah anime yang paling banyak disalah persepsikan sama orang-orang. Orang mungkin nganggapnya ini adalah anime action, ya actionnya banyak, oke. Dan kalau nggak salah, ini memang bukan anime untuk anak-anak. Jadi kalau ada, karena banyak intrik politik di sini, jadi sebetulnya memang anime yang rate-nya itu 18 plus sebetulnya. Karena walaupun istilahnya apa ya, ya ada sedikit nuditinya ada gitu kan. Terus apa, karena itunya kan apa, si Titannya itu kan, Titannya kan nggak pakai baju soalnya. Dan ini anime R-rated yang sebetulnya kalau menurut pendapat Mamang pribadi sih sebetulnya bukan dikhususkan untuk anak-anak. Emang ini mah animenya dewasa banget malahan. Karena intrik politik, intrik apa, dan juga sedikit horor ya, sedikit bukan horor, sedikit gore. Ya tentang ada manusia dimakan sama Titan lah dan segala macam. Tapi yang saya tahu ternyata banyak juga yang nonton ini. Dan aku kalau nggak salah sempat lihat, kalau nggak salah bahkan dari Kobuzer pun nonton ini. Dan beberapa komika juga nonton ini. Yang agak kaget sebetulnya, kenapa kok bisa mereka nonton ini. Bisa nonton anime ini, tapi ya udahlah, agak sedikit kaget juga sih. Dan ratingnya memang fantastis, bener-bener sangat fantastis. Dan kalau kamu baca komiknya, kamu mungkin akan sedikit kecewa karena ternyata gambar di komiknya tidak sebagus animenya. Jadi kalau yang belum pernah baca komik Attack on Titan, kau pasti kecewa karena komiknya bener-bener beda banget sama gambar di animasinya. Kalau di animasinya justru malah bagus ya, detail ininya kena, detail apa, detail gambarnya kena, detail dan lain-lainnya dapet. Tapi kalau di komiknya, aduh jangan harap, karena komiknya ini bisa dibilang, nggak tahu ya, pengarangnya mungkin sengaja kali ya. Aku bukan mikirin teknis gambar banget sebetulnya, karena di sini kan
nyeritain ada raksasa makan orang gitu. Jadi sengaja kali nggak dibikin nggak terlalu detail. Ingat ini nggak apa? Junji Ito. Dan animenya Junji Ito itu sengaja dibuat hitam putih karena unsur horor. Levi Ackerman, siapa sih Levi Ackerman? Ya, Levi Ackerman siapa lagi kalau bukan the only one, orang paling bengal yang ada di pasukan kebebasan pembebas dan apalah itu. Pokoknya Levi ini salah satu jagoan lah ya di pasukannya Erwin Danco. Salah satu jago di pasukannya Erwin Danco, dan memang dia sangat bisa dibilang jago ya, baik dia ketika ketika dia menggunakan gear ataupun tidak, termasuk salah satu jagoan bertarung yang ada di Attack on Titan. Bahkan bisa dibilang kalau dalam versi manusia 1 lawan 1, Eren mah gak ada apa-apanya kalau sama Levi. Atau mungkin jangan sama Eren aja deh, pokoknya semua klan Ackerman tuh kayaknya jago-jago deh pokoknya. Kenapa kita bilang klan Ackerman? Karena ya Ackerman ternyata orangnya nggak cuma 1 orang gitu loh. Dan ada Mikasa Ackerman, walaupun aku nggak tahu apa hubungannya si Mikasa sama si sama Levi, karena dalam ceritanya juga mereka berdua memang klan Ackerman yang mungkin terpisah, tapi masalahnya mungkin mirip kayak kalau kita ngelihat Longbottom atau Potter atau Anderson atau apalah itu, mungkin mirip-mirip namanya, tapi sebetulnya mereka mungkin masih berkeluarga ya, masih keluarga dekat, tapi mungkin aja mereka juga gak ada hubungan yang terlalu dekat satu sama lain, gak ada hubungan darah gimana gitu. Jadi ya entahlah ya. Cuman ya kalau ngelihat daripada Levi, seorang cibi yang ternyata jago. Cibi, kenapa dibilang cibi? Soalnya pendek. Levi itu pendek gitu dibandingin Erwin Danco atau siapalah itu, pendek dia tuh. Tapi termasuk salah satu karakter yang lumayan disegani dalam Attack on Titan. Dan penggemarnya banyak juga ya ternyata. Baru tahu aku juga ternyata penggemar Levi itu banyak juga gitu. Ya kalau ada di sini penggemar Levi, cung lah. Kejauhan. Oke, kita mulai dengan line art. Aku mau pakai seperti biasa Digipen, ketebalan 5 dan stabilisasi di 80. Seperti biasalah Mamang mah, kalau yang udah sering nonton live-nya Studio 9, Mang pakai apa? Biasa. Aku mah selalu menggunakan opsi apa? G-Pen, selalu pakai G-Pen, opsi G-Pen. Ya apalagi atuh. Ya G-Pen aja lah ya. G-Pen udah paling bener. Bahkan mangaka di luar sana juga nggak berubah-ubah tuh pada pakai G-Pen. Dan kalau kalian pakai apa namanya, pakai Clip Studio Pen seperti saya, kalian mungkin udah nggak aneh lagi sama beberapa pen yang ada di opsi ini, ada di opsi program ini. Cuman selebihnya ya lumayan lah, maksudnya nggak terlalu berat juga, karena itu dulu pernah ada yang nanya tuh siapa ya, Timo atau siapa gitu, yang pernah nanya kalau Mang
pakai itu ya, pakai Adobe Photoshop. No, Adobe Photoshop terlalu berat buat yang kayak gini-gini. Buat live tuh berat banget, makanya aku pakainya Clip Studio Pen. Kenapa? Karena lumayan enteng gitu aja. Dan apa ya, nge-line art juga enak. Cuman bagian yang paling gak enak dari program ini adalah ketika coloring, ketika pas toningnya itu agak sedikit, ya agak sedikit harus menahan emosi ya, yang kadang-kadang juga apa, stabilisasi programnya juga tidak berjalan seperti halnya yang kita pengen. Tapi ya overall lumayan lah ya gitu. Termasuk suka juga aku sama program yang satu ini, termasuk lumayan lah ya, lumayan karena enteng dan ada sedikit kenikmatan gitu, tanpa harus yang tidak terganggu oleh opsi-opsi yang aku nggak harus klik banyak klik gitu. Kenapa miring? Banyak klik gimana om? Oh iya, maksudnya banyak klik tuh ya harus banyak opsi, dirubah dulu ini, dirubah dulu A, dirubah dulu B. Malas banget gitu. Aku cuman pengen sekedar sama kayak ketika ngambil pulpen terus aku menggambar, udah just it gitu. Cuman pengen begitu aja gitu, nggak pengen yang aneh-aneh macam-macam, harus setting A setting B yang pegel gitu perasaan. Kalau banyakan setting A setting B setting C, males aja juga gitu. Dan walaupun istilahnya menyebalkan di bagian ngewarnai, tapi ketika pas mainin pen nggak ribet gitu, sampai hampir mirip kayak sama Ibis Pen lah, nggak ribet gitu. Ada beberapa yang harus kalau pengen gambar itu setting A, setting B, setting C, setting D. Alah, males banget gitu, males banget. Aku mah kadang-kadang udahlah yang ada aja gitu, udah males setting A, setting B. Sama ketika main apa, kalau ada teman-teman yang juga sama-sama penggemar PES, main bola PES ya, aku tipikal yang juga males banget gitu nyeting ngeklik ya. Kenapa? Kan bagus juga kalau di setting, bagus, cuman agak sedikit malas aja agak sedikit gimana gitu, agak ada sedikit kemalasan gitu, harus setting ini setting itu setting apalah itu, banyak banget lah. Jadi makanya udahlah yang ada aja, nggak pernah yang gimana banget gitu. Ataukah teman-teman termasuk yang sama kayak aku, atau mungkin beda, atau ada yang yang nggak gitu om, harus disetting dulu? Iya, bebas sih, aku nggak bilang setting itu salah, malah mungkin seharusnya seperti itu. Cuman ya faktor akunya M alias males, jadi ya udahlah pakai yang gampang aja, yang nggak terlalu banyak ribet, bisa one click to go gitu istilahnya. One click to go, asik. Ya mungkin yang weekend kali ini masih ada main-main, jalan-jalan dan segala macam, selamat. Karena aku mah maaf diulang dulu ininya. Aku mah nggak ada waktu buat jalan-jalan, bukan nggak ada waktu sih. Ya ini aja masih disibukkan dengan beberapa pekerjaan desain dan lain-lain yang harus selesai
sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Mamang jadi curhat. Iya, jadi curhat maaf ya. Ya apalagi atuh Mamang Joni mah kalau lagi nge-live, kalau nggak ngibah ya curhat. Ya, mari kita menggibahkan tentang beberapa anime yang mungkin session ini sudah mau selesai alias mau kelar. Yeay. Mungkin ada anime kamu yang sudah selesai, udah tinggal download batch-nya. Ya bisa jadi. Atau mungkin beberapa dari kamu yang masih nunggu karena animenya ternyata masih agak lama gitu. Ada tuh yang kayak gitu. Tapi ya terlepas dari itu ya udahlah ya gitu. Maksudnya tungguin aja. Tapi beberapa anime yang sudah lumayan naik peringkat beberapa di beberapa episode ini kayak apa ya? Dan kayaknya udah sampai 12 deh. Iya, kalau nggak salah. Kamu bisa lihat di beberapa platform online yang mungkin ada di situs sebelah, bukan di situs ini, bukan di TikTok. Mungkin kamu bisa cek. Ya bisa jadi aku nggak tahu nih apakah sudah selesai atau belum, karena jujur aku belum nonton cuy. Kenapa belum nonton? Ya biasa mamang mah suka nunggu sampai selesai dulu baru nonton gitu. Atau mungkin ada juga yang jadi penonton mingguan. Aku mah nontonnya mingguan aja, habis aku nggak nahan gitu. Kalau itu sama berarti sama produserku Mamang Abroha tuh. Mamang Abroha juga gitu tuh, dia penonton mingguan. Kalau aku biasanya nunggu sampai selesai. Tapi ya tergantung sih, kadang-kadang kalau dia sih ada kalanya dia penonton mingguan, atau kadang-kadang dia jadi penonton ya nunggu dulu sampai selesai gitu batchnya baru dia download, macam-macam lah ya. Dan ini mohon maaf nih, nggak tahu kenapa komennya kok nggak nyala ya, masih diem aja statis. Aku jadi nggak bisa lihat siapa yang udah datang, tapi overall ya hai aja deh. Hai buat kalian yang sudah main berkunjung ke live nya Studio 9. Mudah-mudahan hari ini kamu sehat-sehat selalu. Atau mungkin ada yang mau ntar malam mau nonton nih sama Yayang, woi nonton apa tuh? Atau ada yang mau jalan-jalan nih, dan memang gelarannya cukup pas ya, karena mengingat libur sekolah, libur telah tiba, hore liburnya tiba. Terlalu kok perasaan jelek banget sih. Oke, saving recovery dulu sebentar biar nggak hilang. Kenapa ini tanganku gemeteran ya? Aduh, apakah ini tanda-tanda akan dapat rezeki? Gemeteran loh tanganku. Entah apa yang terjadi denganku hari ini. Tapi beneran loh, tanganku gemeteran. Nggak biasa-biasanya gitu. Apakah mau dapat rezeki hari ini? Ya mungkin. Gemeteran loh, serius. Tuh kan, miring mulu. Ada apa? Ada apa ya? Aduh,
nggak perlu buru-buru, mungkin kita ya agak sedikit gemeteran tanganku. Entah what happen aya naon kah. Biasanya kalau kayak gini tuh pengen dapat rezeki katanya orang tua dulu mah. Wih, mudah-mudahan aja bro. Siapa tahu kan. Siapa tahu bener-bener dapat rezeki hari ini. Kan kita juga nggak tahu tuh. Dan ada sedikit kelemahan sebetulnya kalau Mamang Joni Portal tuh. Ketika menggambar engine mesin atau apapun itu, Mamang Joni Portal tuh lemah di situ. Ya mungkin ada beberapa temen yang pokoknya lemah banget deh kalau udah masalah bikin kayak gini nih, mesin, pistol gitu. Aku tuh masih belajar lagi yang model-model bikin kayak gitu tuh kadang-kadang bener, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang ya ngaco, seringannya ngaco sih, bukan kadang-kadang, seringannya mungkin ngaco kalau Mamang Joni. Tapi ya it's okay lah ya. Yang penting mah adalah terus berlatih dan minum bandrek setiap hari. Terus berlatih dan minumlah bandrek setiap hari. Apa coba bandrek? Ada yang tahu bandrek gak? Bandrek itu adalah sebuah sebutan untuk makanan yang ini harusnya nggak ada nih. Oke. Oke, sambil kita lanjut menggambarnya, aku sekalian sharing-sharing tentang yang kemarin aku infoin. Gimana menurut kalian tentang trailer Superman terbaru? Udah ada tuh bagi kalian yang belum nonton. Mungkin aku juga agak terkesima sih sebetulnya. Dan bisa dibilang kalau buat para penggemar komik DC mungkin sedikit kayak ngasih angin segar gitu ya, kayak ngasih angin surga gitu. Karena kalau ngelihat dari trailernya dan juga poster trailer yang udah ngelihat poster yang udah dikirimin, kita jadi banyak berharap tuh sama film Superman yang akan hadir di 11 Juli atau Juni ya, lupa aku, yang mungkin akan hadir di 11 Juli 2025. Masih jauh, memang masih jauh dari masih jauh dari angan-angan kita, masih perjalanan menunggunya masih lama. Aduh kok nggak lurus. Kita masih menunggu bagaimana apakah setelah DC dipegang oleh James Gunn, apakah akan membaik? Walaupun sebetulnya aku sih dalam pandanganku pribadi ya, aku menilai versi Snyder kemarin juga nggak jelek-jelek amat kok gitu, maksudnya. Kalau aku ya entahlah ya, aku kan bukan yang ini banget sama film gitu. Mungkin kalian harus coba cek sama reviewer film yang memang sudah berpengalaman. Tapi aku berpikirnya nggak jelek-jelek amat kok. Maksudnya ya ada sedikit harapan bahwa film DC ini akan jadi keren gitu. Aku sih berharapan seperti itu, karena awal mula aku kenal superhero itu adalah DC Comic. Awal aku kenal superhero ya di DC sebetulnya. Aku pertama kenal itu superhero yang pertama aku kenal justru uniknya adalah Green Lantern. Itu superhero yang pertama aku kenal, bukan Batman, bukan Superman seperti orang-orang lain, tapi aku justru malah kenal Green Lantern karena waktu itu
saudaraku punya komiknya, punya komik Green Lantern, yang aku juga kaget ini superhero apaan gitu loh. Terus barulah kali itu udah pernah dengar sih sebetulnya tentang Superman, Batman, Wonder Woman. Mungkin nggak dulu mah masih belum bisa bedain gitu antara superhero Marvel atau DC. Tapi lambat laun kesini sekarang udah makin kesini, makin tua, makin bertambah usia, aku mulai menentukan bahwa oh DC komik tuh yang begini, oh Marvel komik tuh begini gitu. Akhirnya sharing waktu ya, sharing waktu yang cukup lama juga. Karena ya yakin lah ya kalau orang-orang zaman dulu tahun 80-an itu mereka masih belum masih kurang info tentang ada superhero apa saja sih nih di DC Universe atau di Marvel Universe gitu kan. Kita justru nggak tahu gitu. Aku pikir semua superhero tuh komiknya semuanya keluarannya sama dulu waktu kecil. Tapi ternyata oh beda ya. Ternyata superhero A, superhero B gitu. Karena zaman dulu mah kita mana tahu lah ya. DC Universe, Marvel Universe, Marvel Komik dan lain-lain, nggak tahu. Taunya Petruk Gareng coy. Karya Tatang S. Mungkin kalau kamu pernah nonton atau pernah baca Petruk Gareng, mungkin kamu ini. Halo Nia dan Yayu Maruti, thank you sudah mampir, thank you banget. Dan ini mohon maaf banget ya, kenapa? Mohon maaf banget, kok bisa-bisanya ini chatnya tidak normal. Ini setelah update beberapa kali YouTube Live Studio, ada saja gitu kendalanya dan beruploadnya pun berkali-kali, nggak tahu kenapa nih. Update terus berkali-kali. Dan itu yang menyebabkan aduh apaan sih gitu. Jadi kadang-kadang juga kesel sendiri gitu. Ini update mulu tapi kok nggak bener-bener gitu. Dari kemarin aku punya masalah sama live chat yang kadang iya, kadang bener, kadang enggak, kadang bener, kadang enggak. Apa aku mikir dari hardware komputernya kah atau apa? Nggak paham juga sih. And lanjut buat kamu para penggemar setia komik apapun itu, mungkin kamu juga ada mungkin penggemar. Aku sih nggak nonton kayak DC Marvel gitu om. Aku nontonnya kayak komik Jepang, bacanya komik Jepang kayak gitu. Atau mungkin ada dari sini yang kenapa sih nih? Bentar. Atau mungkin ada yang bacanya, oh aku bacanya ini om, khusus komik-komik di webtoon aja. Ya it's okay lah, kalaupun komik di webtoon emang kenapa, aku juga suka baca. Atau mungkin ada yang baca komik di platform lain kayak Karya Karsa kah atau apakah gitu. Ya silahkan aja ya gitu. Maksudnya aku pun membaca komik dari berbagai macam platform dan berbagai macam, bahkan berbagai macam genre. Kenapa Mamang baca berbagai macam genre? Apakah Mamang tidak punya kesukaan tertentu terhadap komik tertentu? Suka. Aku suka beberapa komik yang menurutku cukup keren dan lumayan familiar gitu ya. Cuma aku tidak bisa menentukan pilihan kalau disuruh pilih yang mana, karena yang lain karena macam-macam dan bagus gitu. Wah, Mama nggak punya pendirian nih. Ya mungkin mungkin juga aku mungkin juga tidak terlalu pengen, nggak terlalu banyak ngeritik dan nggak terlalu banyak gimana gitu, karena itu udah ada porsinya masing-masing. Entah itu mau kritikus film kah, mau kritikus anime lah. Karena aku sendiri berpikir aduh gambar aja satu biji lama gitu loh, mau kritik bagaimana akunya.
Aku bingung kalau disuruh mengkritik sesuatu yang aku tahu bikinnya penuh dengan perjuangan gitu. Dan yang namanya bikin komik itu penuh dengan perjuangan ya. Kadang-kadang kita membuat satu gambar aja udah susah banget gitu loh. Makanya aku jadi agak subjektif ketika memikirkan suatu, kayak mengkritik sesuatu tuh jadi subjektif yang akhirnya aduh kasihan juga nih. Ini orang udah bikin susah-susah, masa iya begitu dia karyanya disuguhkan di sebuah layar atau apapun, dalam bentuk komik, dalam bentuk film, video, atau dalam bentuk apa gitu, terus dan banyak orang ngejudge, oh jelek, kasihan juga sih gitu kan, udah capek-capek bikin gitu. Ya kita mungkin bisa sedikit jujur bahwa tidak menarik karena ceritanya mungkinkah gitu kan, ya bisa jadi kan. Cuman kan kalau dikritik habis-habisan juga kasihan juga orangnya. Makanya aku nggak berani mengkritik habis-habisan terhadap sesuatu, entah itu film ataupun anime atau apapun. Ya kalau memang suka aku tonton, kalau kurang suka ya nggak aku tonton, udah selesai sampai di situ aja. Dan nggak yang namanya terlalu gimana banget gitu. Bodo amat dah, karena aku tahu perjuangannya juga lumayan gitu. Walaupun ada sih beberapa terkesan kayak nggak niat gitu, gitu aja, kayak nggak niat untuk membuat sesuatu, atau mungkin karyanya yang diselipin atau intrik-intrik tertentu. Kayak kamu sadar nggak sih kalau DC ini banyak banget kalau Disney itu sekarang kayak nggak ramah anak lagi gitu loh ya. Ya nggak ramah anak Indonesia lah ya, karena banyak konten-konten DC yang jadi kok gini gitu. DC yang harusnya ramah anak jadi kontennya jadi ngelantur kemana-mana, ke LGBTQ lah, ke lain-lain gitu. Jadi aneh banget gitu Disney itu. Sementara dan itu juga berimbas pada yang lain, pada film-film besutan Disney, atau juga mungkin bukan cuman film kali ya, animasinya yang jadi rada agak sedikit aneh gitu loh menurutku. Ya entahlah ya, tapi ya agak aneh aja gitu. Jadi agak gimana gitu. Dan udahlah, nggak, kadang-kadang juga nggak terlalu mikirin, ya udahlah gitu kan. Suka aku tonton, nggak suka ya udah aku tinggalkan gitu. Ya tapi emang banyak sih fans yang mengakui bahwa oh jadi aneh gini sih gitu kan, entah itu film karakter Disney atau Marvel atau apa dan segala macam. Dan itu pun terjadi di dunia anime juga, yang kadang-kadang juga kayak mut-mutan gitu. Cerita light novelnya udah bagus, tapi sayang sekali kok cerita yang disuguhkan di animenya kok eksekusinya kurang bagus gitu. Aku nggak akan bilang nggak bagus ya, udahlah bilang aja kurang bagus. Toh aku juga nggak gimana banget gitu loh, maksudnya soal anime nggak yang anime totok garis teras gitu loh, nggak kayak gitu juga sih. Makanya udahlah ya, makanya banyakan makanya sih mamang mah. Iya, soalnya makannya kadang-kadang tahu jeletot, kadang-kadang makan nasi. Salah, bukan maksudnya. Makanya aku pribadi berpikir bahwa ya sudahlah, mungkin budget dari filmnya tidak mencukupi, atau mungkin ada faktor lain yang nggak tahu lah ya. Udahlah, nggak terlalu dipikirin. Ada animenya bagus ya udah. Kayak ada beberapa anime yang aku suka tapi mungkin eksekusinya kurang begitu bagus. Kayak Kumo Desuga, cerita tentang laba-laba itu
yang sebetulnya bagus dan aku melihatnya juga dieksekusi dengan bagus. Cuma sayang sekali jadi kayak apa ya? Jadi kayak kok gini gitu. Kok jadinya gitu sih? Jadinya gitu gimana, Mang? Iya, jadinya tuh jadi kok jadi aneh sih gitu. Beberapa kasus sih memang apa ya emang jadi aneh gitu, yang harusnya serialnya tuh bagus banget gitu, udah bagus pakai banget dengan rating yang bagus. Kita ambil contoh apa ya, manga dengan predikat tertinggi di My Animalist. Kalau manga peringkat tertingginya itu masih dipegang sampai sekarang, kamu boleh cek di myanimalist.com. Itu manganya itu adalah Berserk, bukan Beser ya. Kalau Beser mah pengen pipis. Berserk, gimana sih nyebutnya? Ya itulah. Malum, Inggris mamang mah jelek. Berserk itu adalah mendapatkan poin anime, poin ini yang paling bagus. Dia nomor 1 jawara. Untuk beberapa pekan terakhir dia masih jawara. Dan uniknya adalah, tapi kalau kita ngelihat rating anime itu akan berbeda jauh. Kita nggak akan melihat Berserk di posisi 1 sampai 10. Malahan di versi animenya tuh banyak banget yang apa? Dulu tuh anime dari, mungkin ada yang pernah tahu atau mungkin udah familiar sama namanya Full Metal Alchemist versi Brotherhood. Nah, itu bercokol selama bertahun-tahun di playlistnya My Animalist, malah nomor 1 selalu. Dan sekarang posisinya sudah diganti sama Frieren, Susu Frieren. Dan apakah itu salah? Enggak. Ya mungkin eksekusi dari animenya kurang bagus. Kita kan bisa ngelihat bahwa kadang-kadang mungkin animenya tidak mendapatkan rating yang sebagus itu. Mungkin aja kali ya, mungkin. Tapi kan kita nggak tahu ya. Dan selain saya mau say hi sama Nia, Yayu Maruti dan lain-lain. Ini maaf banget ya, kenapa? Nggak tahu kenapa. Ini message-nya kok tidak menyala dengan benar. Jadi aku nggak bisa lihat ininya kalian. Tapi ya mudah-mudahan sih apa nanti ini ya, nanti berjalan normal ya. Kadang-kadang gitu, nanti di tengah-tengah jadi jalan lagi bagus gitu, sisi lain nanti gitu lagi, nggak tahu kenapa deh ya. Tolong dong pihak TikTok diperbaiki ini, atau memang ini terjadi gara-gara hardwareku yang kurang bagus. Ya entahlah ya, bisa jadi kan. Atau mungkin ada hardwareku yang kurang oke. Dan nanti kita akan coloring. Dan mungkin teman-teman yang nggak sabar sama, kadang-kadang kan ada orang yang apa, aduh lama banget om gambarnya. Iya, namanya juga live drawing, malum lah. Oh ini nggak gini, maaf. Ada yang aku salah. Ini tampak
Ini tampak dari depan jadi makanya kelihatan kecil ya, padahal sebetulnya pedangnya lebar banget. Tapi ya udahlah, biarkan saja orang ini. Oke, pakai ini dulu, pakai ruler. Klik, pencet shift. Kurang lurus ya. Mau kenapa ini hari ini? Oke, kita masih lanjut. Aduh. Kita masuk ke bagian yang cukup menyebalkan, yaitu adalah engine. Seperti biasa, Mamang kurang bagus kalau menggambar engine-enginean. Atau gambar yang presisi kayak mobil. Kurang begitu pintar aku menggambar mobil kah atau apalah itu. Tidak. Wait, aku miringin dulu biar agak enak menggambarnya. Ini tuh dari wait. Ini tuh dari sini. What happened? Oke. No. Itu harusnya di sini. Kenapa sih, Mamang? Maaf ya. Oh, wait, aku miringin dulu. Jipennya lupa. What happened? Ada apa, Mamang? Tuh. Kok nggak lurus-lurus? Apakah ini tanda-tanda penuaan dini? Iya. Jangan ngomongin penuaan lah. Oke, ini di sini dan aduh, aku pakai ruler deh. Ya. Ada yang salah sedikit. Bentar. Harusnya aku gambar dari samping dulu ya. Wait. Baiklah kalau begitu. Ini biarin. Oke, kita coba ke daerah ininya. Ini Mamang udah mulai agak siwer nih. Wait, ini hapus dulu deh ya, maaf ya. Aku mulai aneh, teman-teman. Aku mulai aneh.
Wait. Aku coba bikin garis lurus dulu ya. Oke. Ini kadang-kadang yang bikin menggambar mesin tuh jadi menyebalkan gitu loh. Ya walaupun itu pun ya kalau misalkan ada teman-teman yang wah Mamang kok gitu gambarnya, iya aku punya kelemahan terhadap menggambar mesin, pistol, apapun itu, termasuk juga gear-gear yang seperti ini. Aku tuh ada sedikit masalah dengan itu. Nah ini berarti ke sini. Nah ini tuh ke sini. Berarti ini kosong ya sebelah sini ya. Tuh. Ada apa coba sih Mamang mah? Oke, aku bikin garis dulu deh ya biar lurus ya. Gini deh. Nah. Oke. Berarti aku bikin garis begini biar kelihatan lurus aja. Tuh. Gitu kah? Ya udahlah, gitu aja. Mama ngomongin soal ngasal-ngasal, mamangnya ngasal. Iya, maaf ya. Oke, aku coba untuk rapi-rapi dikit. Paling nggak biar kelihatan agak mendingan gitu. Tapi itu ada garis juga ya. Oh, itu di bawah. Wait. Beginikah? Oh, lumayan lah ya. Kok aku jadi keder sendiri? Aku yang nyeket, aku yang keder. Oke, ya lumayan lah ya. Sekarang kita coba ke nah ini nih bagian ngeselin satu lagi nih. Ya, oke. Kita coba ya. Ya mudah-mudahan
Ya maafkan aku yang tidak pintar untuk menggambar, baik itu mesin maupun itu engine. Aduh. Ya lumayan lah ya. Ya lumayan lah ya. Ntar nanti juga akan kita warnain hitam kok, tenang aja. Dan miring banget. Lumayan. Oke. Let's find out next. What's next on the menu? Wow, aku salah. Seharusnya aku tidak memilih menggambar ini. Kan ternyata ribet. Ya sudahlah. Nikmati saja ya nggak sih? Tuh kan. Aduh payah banget deh. Ya sudahlah ya. Nasi sudah menjadi bubur, atau bahasanya halusinasi deh. Apaan? Bahasa aslinya adalah halusinasi. Oke, dan sekarang kita ke bagian wajah. Mana wajahmu? Oke, mana wajahmu? Ini dia wajahku. Pertanyaanku adalah, apakah ada dari kalian yang menyukai karakter ini, karakter Levi? Aku sih suka ya. Suka banget sama karakter Levi ini. Dan selain karena ya kalau dibilang ganteng sih banyak yang lebih ganteng ya. Mungkin Eren juga lebih ganteng kalau dibandingin sama Levi mah. Cuman ya karakter dingin dan tanpa belas kasihnya inilah adalah yang bikin Levi itu bikin apa ya, badass banget gitulah. Kalau buat para wanita, Levi ini termasuk badass lah ya. Nggak tahu kenapa, mungkin ada kemarin tuh aku curhat-curhat sama temenku yang ternyata kita ngebahas tentang kenapa ya kalau wanita itu suka banget sama karakter-karakter cowok-cowok yang bandel. Ya salah satunya adalah Levi ini. Woi, sambil teriak wow. Ya gitulah. Lanjut kita coba pakai aku coba pakai marker. Kabelnya aku bikin hitam dulu seperti biasanya tadi. Oke. Oh maaf.
6. Oh no, gue bikin abu-abu dulu deh. Terus kemudian apa lagi? 4. Ya, untuk sementara kabelnya kita buat seperti ini dulu deh ya. Nah, ini aku nggak tahu nih, sebetulnya nih kabelnya dari mana. Oke, gitu aja dulu. Ya, main lah ya. Lumayan dibanding kamu manyun. Oke, aku pakai apa namanya, opsi penghapus. Ini harusnya jangan berhenti di sini ya. Oke, aku ambil dulu ini, kemudian balik lagi ke marker, aku tambahin poin markernya. Nah, ngumpet aja ke belakang deh. Oke, kita tinggal warnai makhluk ini dengan baik. Aduh, warnai makhluk ini dengan baik, itu tuh yang bikin saya bingung. Bagaimana mewarnai rambut ini? Kita ambil base color dulu. Kita ambil base colornya adalah color dari rambut dulu. Oh, I forgot. Ini tuh bukan di situ, Mamang. Nah, Mamang salah layer, kebiasaan Mamang masalah layer lah. Maaf ya. Oke, kemudian aku ke sini, aku mendekat. Aku mendekat dan kemudian aku pakai opsi marker untuk ngerapiin rambutnya Kang Lipai. Oke. Aku agak tebelin lagi brushnya buat rambutnya Kang Lipai ini. Nanti ujungnya kita rapiin ya. Oke. No, I don't want that. Oke. Ya, yang jelas karakter Levi ini ya rambutnya emang jebrik kali ya. Agak acak-acakan gitu. Oke. Ini untuk brush size-nya pakai nomor 6. Enggak sih, aku ngebrushnya pakai pen biar ada ini ujung-ujungnya. Aduh, kenapa sih Mamang? Wait, aku miringin ya, maaf ya. Terlihat miring, but it's okay. Dan teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung, maaf banget ya. Aduh, opsi live opsi chatnya ini nggak tahu kenapa nih.
Entah what happen, ada apa. What happen aya naon kalau orang Sunda bilang. Karena di luar dari kebiasaannya ini. Oke, aku ambil marker dengan input yang lebih kecil. Nah, gini aja. Kita akan rapiin dulu. Oke. Iya. Ini kelihatan Levi-nya lagi agak sedikit bete, ngambek atau apa, entahlah itu. Tapi untuk sekarang aku mau setel dulu bajunya di abu-abu. Nanti kita gradasi. Kemudian bagian celananya juga aku pilih di opsi ini. Bagian bajunya ada yang lupa. Nah, oke, lanjut. Untuk gearnya aku mau pakai sedikit warna harusnya sih kita bikin putih agak sedikit kuning aja ya. Oke, untuk gear ini nanti akan berubah, kita sesuaikan nanti. Tapi aku mau bikin nah, warna sabuknya ini coklat. Ininya dibikin silver atau putih aja kali ya. Oke. Untuk sementara gini sih. Hap. Ya, kita sapa-sapa dulu. Halo, thank you yang udah pada hadir. Thank you banget karena kalian lah. Makanya saya bisa ada di sini ngelipek di sini ya. Oke, dan masih bareng Studio 9. Sorry banget kalau misalkan opsi ininya tuh nggak nyala, nggak tahu kenapa nih, padahal udah dinyalain nih, tapi nggak tahu ada apa dengan kayak aku nggak tahu ada versi, ada kenapa gitu sama chatnya, entah kenapa kok nggak berjalan dengan baik seperti bagaimana mestinya. Ya sudahlah ya. Ya sudahlah. Oke, untuk bagian ininya aku pakai warna hitam. Dan di bagian sininya aku pakai warna yang lebih cerah mungkin. Coklat. Oh iya, ini juga ada beberapa yang belum kena warna nih. Tapi oke lah ya. Nanti sambil kita toning, sambil kita perbaiki warna-warna apa aja yang belum dapet, belum kena, nggak apa-apa, masih base color. Kalau ada yang ketinggalan dikit ya nggak masalah lah.
Dan kita masih mencoba untuk apa? Mencoba untuk menggambar dengan baik dan penuh. Oke. Oh, ada ternyata. Oke, sekarang kita ke, ini harusnya jangan gini ya. Jadi seru mewarna baju ya? Iya sih. Jadi seru banget nih mewarna baju. Gak apa-apa, nanti kita betulin. Tenang aja. Tenang. It's okay. Kita base color dulu aja lah ya. Kita ke, nah ini nih harusnya kan ke sini ya. Kalau ininya di sini, nggak tahu deh. Ini aku nggak paham nih konsep daripada gambarku ini. Iya harusnya ke sini ya. Apa kita tambahin aja kabelnya ke sini? Gimana kalau kita tambahin kabelnya ke situ? Boleh juga sih. Oke, saving recovery dulu sambil kita, waduh, narik napas dulu lah ya. Izinkan saya mendekati gambar saya ini. Gini aja lah, gak apa-apa ya. Oke, nanti kita akan perbaiki kalau yang belum kita perbaiki, tapi untuk sekarang kita akan fokus dulu ke warna-warna ini. Oke. Kalau aku bikin out of the box nih kan celananya begini nih ya. Aku bikin coklat aja deh, aku bikin agak hitam deh, biar masuk ke tema. Nah gini aja deh. Oke gini aja ya. Maaf nih agak beda nih jadinya sama celana yang ada di sebelah. Ya sudah lah ya, kita tidak usah mempermasalahkan celana sedemikian itu. Oke, kemudian
Oke, masih warnai Levi Ackerman. Dan buat teman-teman yang baru join atau baru bergabung, thank you banget sudah gabung sama kita. Dan hari ini kita masih menggambar Levi dari Attack on Titan. Oke, kita lanjut. Nanti kita akan perbaiki. Tenang aja, nggak usah bingung. Kalau misalkan lo kok agak lain beda sama sebelahnya, it's okay, tidak apa-apa. Oke, ini juga oke, dan untuk bilahnya untuk sementara aku warnain dulu silver ya. Salah dong. Oh, udah. Nah, harusnya mendekat begini dong, Mamang. Iya. Maaf, oke, yang salah. Nah, untuk bagian tengahnya biar aku buat warna ini tapi dibikin lebih gelap. Oke. Apakah sudah selesai? Belum, jauh. Jauh kita dari kata selesai, saudara. Dan kita sekarang lanjut ke wajah dulu. Toning wajah. Untuk toning wajah aku ambil dari yang sebelah ya. Dari wajahnya si Levi ini. Oh loh, jadi agak hitam ya. Nggak apa-apa lah. Tangan jangan lupa. Salah aku. Oke. Levi Ackerman. Nanti kita pakai sedikit beberapa opsi untuk ini ya. Oh, mulutnya belum. Mulutnya belum. Nah, mulutnya belum ternyata, coy. Iya, mulutnya belum, coy. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi jalan-jalan, nonton dan lain-lain, kalian bisa jangan lewatkan beberapa hal yang satu ini. Yang pertama adalah sebetulnya dibandingin kalian harus jalan-jalan keluar untuk belanja sesuatu dan lain-lain, lagi banyak nih musiknya diskonan. Mamang jadi penggemar diskon begitu. Iya, lagi banyak diskonan. Buat kamu penggemar 11-12 atau 11-11, 11-10, 9-8-7, 6-5-4, 3-2-1, mungkin kamu jangan pernah coba lewatkan diskonan dari beberapa dari beberapa platform ya, termasuk juga TikTok itu lagi banyak yang pada sell, lagi pada yang jualan, lagi banyak banget lah. Rugi kamu kalau misalkan melewatkan yang satu itu. Jadi jangan lewatkan sel-sel khusus di
gelaran belanja-belanjanya, karena siapa tahu mungkin kamu lagi beruntung dapat diskonan yang cukup lumayan gede-gedean juga gitu. Jadi apa salahnya dengan diskon? Aku suka diskon. Apa kamu tidak suka diskon? Kalau aku sih suka. Jadi apakah kamu tidak suka diskon? Suka. Aku yakin kalian pasti suka diskon. Oke, kita ke rambutnya Levi terlebih dahulu. Yang pertama, aku mau ambil layer. Bentar, pindah layer dulu. Aku ambil layer dan kemudian aku quick mask selection, quick mask, dan kemudian aku pakai fill tool, bucket tool. Oke, dan kemudian aku mulai dengan color. Ini juga jangan lupa ini kita selection, dan setelah di selection aku mau pilih beberapa opsi. Yang pertama adalah aku pakai brush, selection dulu, kemudian kembali ke quick mask. Nah, biar jadi pilihan. Dan yang pertama aku mau pakai warna hitam. Brushnya jangan terlalu besar. Nah, ini aku akan bleaching dengan warna hitam sedikit saja, nggak usah semuanya. Kalau ini jelas hitam semua, tapi di bagian luarnya saja aku akan kasih tone sedikit hitam dibanding ini yang atas. Kemudian kalau sudah selesai, maaf, kok seleksinya diulang. Kalau sudah, kita mampir lagi ke samping dan aku mau ambil warna coklat yang agak muda. Kemudian aku pakai opsi G-Pen. Wait. Dan aku akan buat sedikit garis di sini, meng-highlight rambut. Kalau sudah, aku kembali pakai opsi hitam dan aku mau bikin garis coklat yang agak muda. Baru setelah itu aku bikin jadi nomor 5 lah ya, 5 untuk gambar. Wait, jangan pakai abu-abu aja ya. Nah, abu-abu kayaknya lebih oke. Buat sedikit bikin rambutnya agak ada temanya. Kalau udah, buang. Oke. Kemudian aku mau kemana ya? Tapi sebelumnya mau bilang thank you buat teman-teman yang udah mampir. Thank you banget buat teman-teman. Thank you. Dan mohon maaf nih, kok ininya nggak nyala ya? Apa message-nya kok nggak nyala? Nggak paham akunya juga ya. Mudah-mudahan nanti menyala lah ya. Baik, kita lanjut ke skin tone. Sudah skin tone belum. Kita akan ke skin tone sekarang. Nah, untuk skin tone aku mau coba
ambil warna kulitnya, habis itu aku buat agak lebih gelap dari biasanya. Biasanya gelapnya tuh takarannya tuh hanya 3 grade di bawahnya, tapi sekarang aku mau bikin ini agak lebih gelap. Wait, ini juga mau aku gelapin, di bagian ini juga mau aku gelapin, ini juga. Oke, kalau sudah aku buang dan aku mulai fill tool. Ya, kira-kira jadinya begini. Bagian ini juga kayaknya bagian cepil ari cek Sunda mah alias telinga. Nah, ini juga, dan aku mau kasih sedikit shadow di bagian belakang, dan no, nggak bagus. Berarti kita kasih putih aja kali ya. Kasih putih. Aku bakal kasih di pipi sini. Oke. Setelah itu aku kasih opsi ini lagi. No, nggak bagus. Jadi kita buang aja lah ya. Udah gini aja. Kemudian aku kasih juga beberapa toning di bagian baju, seperti ini contohnya. Dan tambah lagi ini juga. Wait. Aku pengen agak sedikit ini sih, agak sebetulnya aku pengen dia tuh sebetulnya bajunya tuh putih sih sebetulnya. Atau kita buat sedikit abu aja ya, atau putih aja, putih, tapi emang cocoknya gini Levi. Wait, kalau aku bikin putih gimana? Gini aja deh, putih deh, boleh. Nah, oke, sekarang kita akan cocokin sama yang si putih ini. Aku bikin sedikit warna abu-abu di bagian sini. Terlalu tua. Wait, ambil dulu gak warnanya. Oh no. Oke, rapikan dulu. Kalau sudah dirapikan, aku ambil yang sedikit lebih tua, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ambil sekitar berapa grade?
bagian ini juga. Bagian sini, dan ini juga warnanya samain. Kemudian ini garis ini, garis-garis ini juga kita buat sedikit garis-garis. Oke, fill. Maaf. Oke, aku kasih fill seperti ini di bagian gerah, termasuk juga maaf. Termasuk juga di bagian sini. Dan kita tambahin garis ke sini. Garis juga. Oke. Batuk Mamang. Ada apa dengan Mamang yang batuk-batuk ini? Oke. Sudah mulai kelihatan ya Levi-nya ya. Sudah mulai kelihatan. Kelihatan apa? Ya kelihatan garang lah ya, dikit. Ya enggak sih? Oke, halo. Thank you buat teman-teman yang baru bergabung atau mungkin sudah bergabung. Makasih banget udah mampir di live-nya Studio 9 dan kita masih menggambar Levi. Ya. Sekarang kita coba bagian celana, oke. Oke, untuk bagian celana aku mau sedikit lebih ekstrim dari biasanya, lebih ke arah hitam. Dan ini akan kita potong di sini, bahkan sampai sini, dan sini juga. Yang membuat ini akan jadi hitam. Tapi kalau yang ini akan jadi lebih hitam. Gitu. Jadi terus kemudian kita ambil lagi di sini, kita buat lengkungan dan bagian ini juga kita akan buat. Ya. Bagian ini juga, dan hampir seluruh bagian celana masuk ke daerah sini. Kita fill. Warna sebelumnya juga kita fill. Oke, dan ini juga. Kemudian kita kelanjut, kita ke tabungnya kita buat jadi abu-abu. Dan kemudian kita kasih ornamen sedikit putih. Ini juga. Oh no. Aduh, kenapa sih memang nggak lurus-lurus, Mang? Aduh, maaf ya. Nah, sekarang kita akan buat sedikit. Nah, untuk bagian ini kita buat abu-abu sedikit tua. Kita ambil sampel dari bagian ini aja. Aku buat begini,
Dan ini juga aku buat begini. Di bagian lainnya aku akan buat dia putih. Dan aku sedikit kasih garis hitam. Terus kemudian di bagian ini aku kasih lebih gelap dari biasanya. Oh, kita akan pakai opsi brush ya. Opsi brush kita akan buat dia jadi hitam, tapi untuk beberapa daerah saja, tapi nggak semuanya. Dan kita akan brushing. Oh, kebanyakan ih. Oh, maaf. Apa ini? Wah, ada yang salah. Maaf. Oh, aduh, salah layer, Mamang salah layer. Oke. Yaudahlah, kalau Mamang salah layer mah kita buat di 4 aja. Now kita buat ininya jadi agak putih. Nah, terus kemudian bagian ininya kita buat agak sedikit hitam. Nggak perlu terlalu rata juga nggak apa-apa. Amount of pen-nya sedikit aja, nggak usah jadi nggak usah terlalu banyak, seolah-olah jadi ini tuh kayak shadow gitu. Ini juga setelah pakai opsi brush kita pakai opsi pen. Aku bikin pen berwarna putih garis gini aja, kayak menunjukkan kilatan tabung gitu. Dan sedikit warna hitam. Di bagian ininya aku bikin agak sedikit silver, tetap pakai brush tapi lebih kecil. Mudah-mudahan lah ya, agak sedikit membuat membuat perbedaan. Putih dong. Kita naikin dulu amount of pen-nya. Oke. Ini adalah Levi. Nanti kita buat matanya. Aku bikin sedikit lebih coklat di bagian sini, dan kita kasih titik hitam di bagian ini ya. Nah, di bagian ini kita buat hitam.
Ini dia Attack on Titan kita. Ya udah mulai rada-rada kelihatan lah ya sekarang ya. Cuman ini merahnya masih agak sedikit merah bibirnya nih, merah lidahnya yang agak terlalu muda. Kita bikin jadi tua dikit lah ya. Kita bikin jadi agak tua sedikit. Terlalu tua. Wait, ya begini aja. Nah, di bagian giginya nanti kita buat jadi sedikit ada ya, gimana menurut kalian? Nah, sekarang kita bikin background deh. Ya, makasih banget yang udah join hari ini, yang udah mampir. Thank you. Dan kita sekarang akan buat fill belakang. New layer fill. Kita bikin warnanya jadi coklat deh. Oke, ini kita buang dulu. Wait, ini kayaknya warna matanya masih belum. Oke, kita oke, jadi deh. Belum ya? Belum dong. Aduh, si Mamang ini gimana? Jadi dari Hong Kong, Mang. Ini ayah aja belum diwarnain ini si Mamang. Nggak beres. Oke, dan kita nggak perlu terlalu rapi, nanti kita finishing pakai brush. Kita finishing pakai brush ya. Nah, di bagian ininya nanti kita akan sedikit isi pakai brush warna hitam sama putih. Brush hitam dulu. Kita pakai sedikit brush hitam dan kita pakai ada brush putih. Brushing putih. Oh iya, brushnya kebanyakan. Brushnya terlalu banyak.
Oke. Nah, untuk di bagian ininya kita mau ambil warna dari sini. brush hitam. Oke, dan ini dia Levi Ackerman kita. Ini kalau buat teman-teman yang ini harap dimaafkan ya, maksudnya agak sedikit berantakan memang hari ini, tapi nanti kita akan finishing ketika pas di ini deh, kita akan finishing di hasil akhirnya nanti. Tapi berhubung memang sekarang sudah pegel banget, pegel banget ini. Jadi mohon izin kalau ternyata ya gimana lah. Mudah-mudahan seneng ya. Mudah-mudahan suka dengan ini belum diwarnain Mamang. Gimana sih si Mamang? Udah mau pamit aja. Oke, kita akan warnain dulu di bagian sabuk. Dan ini dia Levi dari Attack on Titan. Mudah-mudahan teman-teman nggak terlalu kecewa sama hasilnya. Ya, pedangnya belum, tenang aja, nanti di hasil finishing akhir akan kita kasih warna di pedangnya. Tapi karena memang hari ini cukup lumayan pegel dan tampaknya memang sudah waktunya Mamang Johnny Portal untuk undur diri karena sudah 1,5 jam lebih Mamang menemani kalian. Tapi ya mudah-mudahan teman-teman nanti bisa checking platform kita yang lain. Dan kalau teman-teman pengen lihat platform kita di beberapa tempat, salah satunya ada di platform akun kita, ada yang digambar kamera itu loh, akun bergambar kamera loh, namanya Design Studio 9, dan kalian bisa checking di sana dan bisa lihat hasil-hasil karya kita yang lain mudah-mudahan. Dan kemudian juga ada tentu saja di TikTok di Studio 9_V2 dan juga di akun Silang yang buat cuitan-cuitan itu ada akun kita di Studio 9V2. Jadi buat kamu yang mungkin ketinggalan live-nya, kamu bisa checking juga video kita di warung Mang Yusuf yang suka lihat-lihat video. Kalau kamu lihat video biasa kan, kamu suka main ke warungnya Mang Yusuf, silahkan untuk checking Studio 9 di sana. Dan terima kasih buat yang udah bergabung, thank you. Dan hari ini Mamang mau pamit undur diri. Hasil Jeti.